Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ali Muhammad Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak-bapak, ibu-ibu, bapak RT 1 sampai dengan RT 10, ibu PKK, ibu Posyandu, dan juga ibu dan bapak sekalian yang tidak bisa saya sebutkan nama atau lembaganya satu persatu, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di pos RW 08 dalam acara yang pertama kita halal bihalal ya, silaturahmi. Alhamdulillah kita sekarang masih ada di bulan Syawal. Kalau tidak salah tanggal 19 Syawal ya Bu ya, tanggal 19 Syawal. Jadi insya Allah kita masih ada di bulan Syawal. Salawat serta salam kita aturkan kepada kedua sang kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya, serta kepada orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan syariat-syariat. Bapak dan Ibu sekalian, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini, kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita dapat hadir di sini. Yang pertama kita adalah untuk silaturahim, yang mana kita tidak kenal satu sama lain. Insya Allah di sini kita kenal satu sama lain. Baik kami, kita bisa saling menegur, dan kita bisa saling mengenal. Oh ini memang warga kami nih. Oh ini memang tinggal di daerah kami di wilayah RW 08. Ya Bu ya, mungkin ada yang belum kenal sama Pak RW. Ini Pak RW saya Bu, ganteng orangnya, masih muda. Ini ada ibunya sebenarnya Bu, diam aja ya Bu. Saya nyebutin Bapak RW nih Bu. Ini Pak RW, kalau saya nama saya Hendy Bu, cuma pendek itu aja. Alhamdulillah Pak RW dan pengurus RW mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga puasa kita, ibadah kita, sholat tarawih kita puasa ketika puasa Bu. Tapi setelah puasanya sudah meninggalkan kita, bulan Ramadan sudah meninggalkan kita kembali lagi ke semula, sehingga sholat kita itu lebih cenderung kita apa ya? Kita santai aja. Kita santai, kita berpikir masih ada waktu lain. Itu kita tidak salah, itu di agama tidak salah. Allah sangat bisa apapun. Makanya saya maaf, ini koreksi buat diri saya juga. Sehingga kalau saya merasa sholat itu tertinggal, bukan ditinggal, tertinggal. Saya tidak berjamaah di masjid, di musola. Apa ya? Ada sesuatu yang mengganjal. Sehingga pada saat ini juga saya berjanji pada diri saya, insya Allah tidak menggunakan waktu seperti ini. Jadi saya menghimbau diri saya sendiri, yang mudah-mudahan untuk para ibu dan bapak sekalian, karena yang nanti dalam keadaan sempit, keadaan luar,
ataupun sakit tetap kita laksanakan. Alhamdulillah Bu, kita ini sehat sehingga bisa sholat tegak berdiri. Ada juga yang sholat bisa duduk, ada juga yang sholat bisa tidur. Itu nggak apa-apa, sebatas kemampuan kita, karena Allah tidak memberatkan orang itu untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai kita ada di depan imam. Saya sering introspeksi diri Bu, khususnya kalau malam. Maaf, mungkin agak cengeng ya. Kalau malam saya suka nangis Bu, memikirkan itu. Saya dan pakai sama. Naik Dubai. Wih, ngeri nih. Naik pesawat nih. Ini main Indonesia. Ini Sendra nih. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu Ketua RT, Ibu PKK serta kader. Ini Bapak PKK kader Dawis sama Jumatin hadir? Hadir. Alhamdulillah. Ini memang niatnya sih ingin kita kumpulin semua karena belum semua kader Dawis dan Jumatin saya kenal. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan keluarga beserta pengurus RW mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbal ya karim. Ini ajang halal bihalal, tapi mohon maaf saya selipin sedikit, ada sedikit informasi yang seharusnya sih di acara rakor. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua RT yang bersedia hadir di posko singgah kemarin di bulan Ramadan. Ketua RT, Karang Taruna, RMK, KDM, alhamdulillah berjalan lancar hingga akhir bulan. Walaupun ada sedikit insiden di malam takbiran kayaknya yang anak-anak pasang petasan di wilayah RW 08, tapi sesungguhnya itu warga RW 04. Informasi dari Pak Dekor. Lalu ada insiden kecil di setelah sholat Id di daerah Kenari, antara Kenari sama Paseban. Alhamdulillah segera teratasi. Intinya di bulan puasa itu kita lancar hingga di hari raya. Lanjut informasinya, ini baru kemarin saya dapat informasi dari KCFK di RW 8 akan ada pengaspalan RT di wilayah Salemba Tengah 1, berarti wilayah RT 5, dan Salemba Tengah 8 baru RT 7 dan RT 6 di sepanjang kali. Tapi itu terintegrasi kayaknya dengan perbaikan jembatan ya. Tapi untuk pelaksanaannya kita belum tahu, nanti akan informasikan kembali. Informasi selanjutnya, ini di RW 08 ada sekitar 7 atau 8 kasus DBD yang tersebar di beberapa RT. Makanya saya sempat koordinasi sama Bu Eda kalau salah ya, Bunda ya. Tolong diinformasikan ketika ada warga-warga di RT yang terkena, karena kadang di rapor kelurahan pun saya ditanya, justru saya nggak tahu. Pak RW di 08 ada 3 kasus, saya nggak tahu malah. Seringnya begitu. Tapi terakhir saya koordinasi dengan koordinator Imantik, alhamdulillah saya bisa jawab. Dan rata-rata itu KTP ini bukan KTP sini, ternyata ada beberapa KTP luar. Dan saya coba koordinasi dengan pihak puskesmas untuk diadakan fogging, tapi katanya untuk RW 08 belum perlu. Sementara kita mau ngadain fogging mandiri pun terkenal dengan alat ya, Bu Boni ya, karena kita harus pinjam, itu jadwalnya
nggak tahu kita kapan dapatnya. Waktu itu yang minta fogging kalau nggak salah di RT 5, tapi mohon maaf kita belum bisa melaksanakan karena terkendala beberapa hal. Lalu ada informasi lainnya dari Pak Lurah, ini minta tolong dengan para ketua RT dan terutama Dawis untuk mendata para pendatang baru. Mungkin ada beberapa warga kita yang datang dengan membawa saudaranya, entah untuk kerja atau sekolah. Kalau didata minimal dipintakan KTP dan KK. Jika memang mau menetap lama berdomisili, bisa tolong dilaporkan ke RW dan ke Dukcapil biar diproses administrasi pendudukannya. Itu. Mohon maaf ini kita ini aja ya maraton ya untuk mempersingkat waktu. Terus saya juga minta tolong sama Bu PKK, susunan PKK-nya Bu. Saya belum tahu semua PKK-nya, Dawisnya, Jumatiknya, dengan balita apa posyandu-posyandunya. Kemarin saya dapat informasi dari ketua Posbindu, baru tim Posbindunya sama Jumatik yang saya dapat. Buat pegangan RW aja Bu ya, tolong. Ini sebenarnya saya mau nanya program Qatar, tapi kayaknya nggak ada yang hadir satupun. Tapi kemarin saya lihat mereka sudah mengisi lele secara mandiri dengan uang kas yang ada, kalau nggak salah sekitar 500 ekor. Tapi nggak bisa kita tanya-tanya juga dari nggak ada hadir. Untuk Pak RT atau BRT ada program-program nggak kira-kira untuk selanjutnya nih? RT 1 Bu? Belum ada ya? 2, Andi? 8, 9, ada program Bu? No ya, oke. Informasi terakhir, ini dengan sangat menyesal, kemarin saya push untuk Fiberlink yang internet murah itu ternyata untuk Kelurahan Paseban di cancel karena terkendala dengan perizinan di Sudin PU. Jadi untuk Paseban sementara di cancel, jadi kita belum bisa menikmati internet murah. Itu Pak Andi. Maka ada beberapa yang mempertanyakan, tapi alhamdulillah kita juga belum kasih apa-apa ya. Stempel dan tanda tangan kita belum. Kemarin alhamdulillah di wilayah kita RW 08 kita masih kondusif ya Pak ya. Kita masih kondusif segala sesuatu baik keamanan dan yang lain-lain. Adapun yang belum puasa atau malam takbiran petasan di wilayah RT 6 ya Pak, ke ujung itu mungkin insiden kecil sudah bisa kita tangani. Alhamdulillah. Sekali lagi ini bukan kerjasama kita semua, terutama Bapak dan Ibu. Dan bahkan mereka juga kadang-kadang membawa sajam itu, senjata tajam itu kita juga tidak tahu. Jadi ketika kejadian itu baru kita tahu. Idealnya sih kita itu sebelum kejadian kita sudah ada gitu Pak, sudah bisa mencegah. Tapi kembali lagi kalau pakai chat ya kan, atau WA atau apalah bentuknya, itu kita kadang-kadang nggak tahu Pak RW-nya, tidak tahu. Apalagi kita di lingkungan RW, di lingkungan RT, polisian sendiri karena nggak tahu. Contoh soal itu, kita jaga di Pramuka, di seberang sana di daerah Kayu Manis, kebun kosong, itu kan sering ribut. Ketika kita dengan 4 pilar itu jaga di jembatan di Pramuka atau perbatasan kita RW 8 RW 6, ketika sampai dengan jam 3 itu sepi Pak, nggak ada tawuran, nggak ada apa-apa. Lalu kita kan pulang Pak, baik dari 3 pilar, Satpol PP, TNI, Polri, KDM dan RW-RW ngumpul, kita pulang Pak, karena udah malam kan, kita kan nggak berpikir buat ada tawuran. Anehnya kita pulang di warung tawuran Pak. Sepertinya malah kita Pak yang diliatin gitu, yang ditungguin. Iya, yang diintai kita. Jadi bukan dia yang ngintai, bukan kita ngintai dia. Kan satu hal yang aneh. Sehingga ketika itu terjadi tawuran, ya kita maju lagi kan ke depan. Mau tidur, udah bersih-bersih badan, bangun lagi ke sana kan. Kalau dibilang
kesel, mungkin kita kesel dengan bapak gitu. Kok jadi kita yang diintai gitu. Jadi kami dari RW berharap baik kepada bapak-bapak, ibu-ibu ketua RT dan juga ibu-ibu yang lain di wilayah RW 08, baik ibu bapak dan tokoh masyarakat untuk menjaga warga kita, terutama anak-anak kita Pak. Anak-anak kita itu masih apa ya? Masih ya labil, ABG. Itu jangan salah Pak. Kalau anak-anak labil masih ABG, SMP SMA, udah berani Pak. Kalau kita yang tua-tua masih mikir. Itu kalau bawa senjata tajam ya PRW celurit itu lebih panjang dari dia Pak. Lebih panjang dari kita yang bawa. Itu tinggi Pak. Kadang saya bingung, nih bawanya gimana gitu kan. Lalu sifat membunuh tuh dari mereka tuh udah ada Pak. Percaya tidak kalau saya bilang sifat membunuh dia udah ada? Ya, kenapa saya bilang ada? Ya mereka bawa kok. Niat mereka kan untuk itu. Kalau buat aksi-aksian saya nggak yakin. Buat aksi-aksian gitu. Tapi anehnya kalau dia ditangkap nangisnya ditangkap. Nangis sejadi-jadinya nangis. Biarin aja. Ampun Pak, maafin saya Pak, ampun. Gitu. Begitu memang. Kalau kita lihat di, nggak usah kita lihat kenyataannya ya. Kalau kita lihat di media-media pun seperti itu. Ampun Pak, sampai nangis. Ampun, wah, gimana lah gitu. Tapi kalau bapak gitu nggak kepikiran. Apalagi kalau udah sampai membunuh orang. Makanya saya suka bilang kalau rapat, ini mereka mental niat bunuh tuh ada. Kenapa enggak? Saya bilang ada. Mereka bawa, sajam itu bawa. Baik celurit, golok, stik golok Pak. Ya Allah, kita kalau kesenggol aja sakit minta ampun. Apalagi itu buat mukul kita, mati orang. Jadi mudah-mudahan ya di wilayah kita khususnya RW 08 kita tetap kondusif. Itu pun bukan kerjasama kita semua Pak. Tanpa ketua RT, para warga RT dan RW yang bisa mencegah itu tidak mungkin. Ya, jadi sekali lagi kami berharap dan kita semua berharap mudah-mudahan hal itu tidak akan terjadi lagi di wilayah kita. Yang kira-kira itu RW. Terima kasih. Selanjutnya Ibu PKK udah siap konsumsinya? Ya. Kata mau ada yang disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya untuk memberitahukan aja di lingkungan RW 08 khususnya wilayah Jalan Pramuka Jati yang sering tempat nongkrong anak-anak muda di pos RT 3 ya, di pos RT 3 ya kan. Terkadang dari hasil kumpul-kumpul ada juga kayak geng motor. Nah, kayak geng motor yang anak-anak ugal-ugalan suka langsung bawa saja main sabut aja. Itu juga tolong diperhatikan, tolong juga diomongin ke anak-anak yang pada nongkrong itu. Terkadang juga sampai malam kalau saya pantau dari pos RT 1 itu takutnya dari para geng motor main sabut aja. Nah, dikatakan ada kumpul-kumpul anak-anak. Nah, tolong juga ya tolong jangan sampai subuh atau sampai tengah malam lah nongkrongnya, tolong dijaga. Dan juga untuk menjaga anak kita semua jangan sampai terjadi nanti berkepanjangan hasil keributan menjadi tawuran. Dan saya juga emang sudah wanti-wanti sama para RT, tolong dikumpulin para RT, kita ngomongin kumpulin anak-anak di pos
yang siap aja, siap tampung untuk kasih wejangan buat anak-anak.